Dan ini ada beberapa pertanyaan, ada 2 nih. Yang pertama, sebentar saya cari dulu. Nih, bagaimana katanya ya mengatasi kebiasaan menonton TV pada anak, khususnya film kartun. Kan sekarang banyak sekali ya sepertinya kartun-kartun di TV. Film kartunnya memang buat anak-anak, tapi bagaimana jika membuat anak menjadi ketagihan dan tidak mau beraktivitas yang lain, malah jadi males-malesan ujungnya. Bagaimana nih cara mengatasinya? Seperti itu pertanyaannya. Mangga, boleh langsung dijawab mungkin dari Teh Diah atau Ibu Dewi? Mangga Teh, saya pikir ini dari sisi emosional juga. Emosional ya? juga boleh. Betul. Mangga, boleh nanti dikolaborasikannya jawabannya. Ya. Boleh. Mangga, mau Teh Dewi dulu, Mangga silakan. Mangga Teh Dewi. Nonton kartun ya. Umurnya dulu berapa? Umurnya berapa? Kalau kalau saya selalu berangkat dari umurnya berapa. Kemudian kesepakatan ibu dengan anaknya yang sudah disepakati screen time-nya berapa lama gitu ya. Yang mau seketat apapun kita menentukan, kalau tidak ada kesepakatan nanti dilanggar lagi oleh anak gitu ya. Kita harus stick, kalau Montessori selalu mengajarkan bagaimana kita konsisten menerapkan aturan ya, tapi aturannya bukan sepihak. Aturan itu dibikin oleh dua-duanya gitu ya, antara anak dengan ibu dengan orang tua duduk bersama menentukan aturannya, disepakati dan kemudian dijalankan gitu ya. Anak selalu terbiasa, kalau di Montessori anak selalu terbiasa untuk seperti itu gitu kan. Jangankan untuk aturan nonton, untuk aturan belajar saja kita berdiskusi dengan orang tua. Hari ini semester depan apa yang targetan yang mau kita capai, kan itu dengan orang tua. Kemudian kita komunikasikan pada anak bahwa targetan yang akan kita capai adalah ini gitu. Pun begitu sama dengan nonton gitu ya. Jangan sampai karena ibu tiba-tiba ikut parenting dan tahu bahwa menonton itu screen time untuk anak itu 1 jam, tanpa komunikasi, datang ke rumah, langsung nerapin ke anak 1 jam gitu ya. Harus ada prolognya dulu gitu. Anak harus dipersiapkan secara emosi gitu ya, secara psikologis untuk paham bahwa aturan yang akan kita sepakati bersama itu ada kebaikannya, ada manfaatnya untuk dia gitu ya. Lagi-lagi saya dan Teh Diah akan menyinggung selalu berulang-ulang tentang masalah konkret gitu ya. Karena anak-anak kita terutama yang ada di sini ya, yang masih dalam usia perkembangan, memang masih di tahapan itu gitu. Apa-apa itu jangan sampai kayak kisah tadi yang jatuh nyalahin kursinya, jatuh nyalahin kodok gitu ya. Itu dampaknya besar banget gitu. Dampaknya besar banget. Baik secara kognitif maupun secara emosional gitu ya. Bagaimana nanti anak secara kalau anak yang dari kecilnya tidak dibiasakan untuk memahami apa yang dia jalankan, gitu ya. Nanti ketika besarnya anak tidak tahu harus membuat reasoning yang tepat terhadap apa yang dia lakukan, gitu ya. Anak yang terbiasa dibohongi, gitu ya. Udah pokoknya kamu nurut aja, ini yang terbaik, gitu. Tanpa ada penjelasan apa-apa, gitu. Udah itu yang kamu ngejatuh karena gara-gara kodok tuh, kodoknya udah kemana, gitu. Itu nanti anaknya ketika besar, ketika mengalami satu kesulitan akan sibuk pointing to others, menyalahkan ke orang lain gitu, bahwa apa yang dia rasakan itu berasal dari luar gitu ya. Dia sakit, dia jatuh, dia kecewa, dia sedih itu karena orang lain yang menyakiti saya gitu. Padahal secara emosional, secara psikologis yang punya perasaan itu siapa? Apa ketika kita stres itu ada orang yang menyuntikkan serum stres gitu ke dalam tubuh kita, kan nggak ada gitu ya. Apakah ketika kita depresi gitu ya, ataukah ketika kita sedih itu ada orang yang nyekokin obat sedih gitu ke kita, kan tidak ada gitu. Feeling itu berasal dari diri kita gitu. Emosi itu ada dari diri kita. Jadi apapun itu, baik itu aturan TV, aturan menonton dan lain sebagainya gitu ya. Biasakan selalu memulai dengan bertanya pada anak, buat kesepakatan dulu dengan anak, ibu cari tahu dulu ilmunya, berapa yang ibu tahu gitu ya, misalnya 1 jam kah, 2 jam kah, saya kurang tahu anak ibu yang bertanya ini berapa gitu ya, baiknya, dan komunikasikan dengan anak, duduk bersama dengan anak, kemudian pasang target. Kalau sekarang anak itu menonton 4 jam,
gitu ya. Jangan ujuk-ujuk di-cut jadi sejam. Komunikasikan dulu, oke, ini kan masih 4 jam nih, sebaiknya ini harus dikurangi. Nah, dikuranginya sampai kapan? Dalam sebulan bisa nggak kita ngurangi sampai sejam? Artinya minggu kedua kita turunkan jadi 3 jam, minggu ketiga kita turunkan dari 2 jam, sampai kita sampai ke tujuan yang utama gitu ya, yang kita sepakati gitu. Itu Antifani kalau tentang penjadwalan. Saya pernah kita ada parenting khusus untuk membahas ini ya, Anti ya. Gadget ya. Iya, tentang Iya. gadget. Oke. Ya, oke, Mangga. Selanjutnya ini ada yang izin tadi Bundanya Magan ya, katanya mau bertanya langsung, Mangga, Bundanya Magan. Iya. Oke. Assalamualaikum, Onti. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Tias, maminya Magan. Anak saya umurnya 4,5 tahun, Bu. Nah, selama ini kami mencoba mengajarkan anak itu untuk bernegosiasi, untuk menentukan pilihannya sendiri dan juga berpendapat. Tapi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana sebetulnya batasan bernegosiasi dengan anak? Karena sekarang efek dari kita membiasakan bernegosiasi itu anaknya jadi sulit untuk mengatakan iya secara langsung gitu. Pasti selalu ada tapi gitu. Apakah harus dibatasi atau bagaimana? Makasih. Sama, Mangga. Turnuhun, Bundanya Magan. Jadi negosiasinya sejauh mana nih kita membatasi untuk anak? Ya. Mangga dari Dia ya, Ya, boleh. Iya. Mungkin yang tadi juga saya ingin menambahkan sedikit ya, yang disampaikan oleh Teh Dewi tentang TV ya. Sebetulnya sama dengan yang ini, yang pertanyaan Ibu yang Rinke gadget ya. Gadget, betul. Juga sama dengan pertanyaan Ibu Ratri. Kalau saya akan menjawabnya dengan satu kerangka berpikir yang sama untuk 3 pertanyaan itu, karena kalau kerangka berpikirnya sudah terbentuk, maka permasalahan cabangnya ibu-ibu bisa mengatasi. Begini, dari sisi kognitif ya, kalau dari sisi emosional sudah banyak oleh Dewi, sudah luar biasa. Jadi Bu, anak di usia sampai 12 tahun itu ketertarikan besarnya, baik secara indera itu berarti mata ya, penglihatan, pendengaran, itu terhadap warna-warna yang mencolok, terhadap gerak warna yang mencolok, kemudian suara-suara yang menonjol, yang familiar di telinga mereka. Nah itu dibanding dengan benda yang tidak bergerak, benda yang tidak berwarna, dan suara yang monoton. Itu sebab kenapa TV, kenapa gadget gitu ya, itu bisa menyedot perhatian mereka, membuat mereka fokus. Itu sebabnya. Nah, oleh karena itu gitu ya, tadi Dewi secara emosional, kalau saya secara kognitif begini, mau tidak mau ya, kan bagaimanapun kita itu kalau ingin melihat pemandangan yang sangat bagus, kita harus mendaki gunung yang sangat tinggi. Jadi kelihatan pemandangannya bagus. Mendapatkan sesuatu yang berguna, berharga, pengorbanan kita juga harus lebih. Ibu-ibu harus mengorbankan, meluangkan 2. 1 waktu, 3. 2 tenaga, yang ketiga pikiran. Bagaimana menciptakan sebuah tandingan untuk menyedot perhatian anak. Yang itu memiliki warna yang bagus, gerak yang juga bagus, kemudian suara yang juga memang bagus. Jadi begini maksudnya. Contoh yang gadget ya. Saya itu googling sempat, kemudian saya menemukan cara membuat mainan yang jadi pakai kelereng, itu dibuat kayak puzzle gitu, pakai kardus gitu. Jadi si kelerengnya ada bolongnya di ujung. Si anak membegini-beginikan kelereng sampai kelerengnya masuk ke bolong tersebut. Lumayan 1 bulan anak saya tidak mau pegang gadget itu. Ya, fokus di mainan itu. Apa Bu, lumayan 1 bulan kita berpikir bikin mainan yang lain lagi gitu. Jadi anak-anak saya itu kalau untuk mainan yang bergerak mereka tertarik. Kalau yang nggak bergerak jangan harap. Makanya dari dulu tidak pernah numpuk mainan banyak di rumah saya kecuali dikasih sama orang. Karena kayak boneka apa segala macam tidak bergerak. Dia suka kalau digerakkan sama dia, dijadikan bahan main-mainan kantin-kantinan, baru dia tertarik. Jadi mungkin karena dari kecil dibiasakan seperti itu. Nah, itulah yang membuat anak akan tersedot fokusnya. Sehingga tadi TV, kata Teh Dewi tadi pakai konten misalnya 1-2 jam masih sangat bisa ditolerir lah ya. Lebih dari itu ya kita harus mengalihkan fokus mereka, ibu-ibu. Kalau menurut saya, contoh kita berpikir, saya sudahi nih beresnya, ajak jalan-jalan ke situ, ke depan, ke masjid. Karena Bu, banyak yang bisa kita pelajari, yang bisa anak pelajari dari dunia luar, di luar rumah kita.
melihat misalnya di luar ada kucing lah, ada anak tetangga lah, kita menyapa tetangga lah, itu paling sederhana, paling kecil yang bisa kita lakukan. Atau mau belanja, ajak, Dek, ayo, cepetan, mau ikut sama Bunda, kemana? Ke Alfamart. Tapi aku mau beli anu. Komitmen tadi kata Dewi. Mau beli berapa makanan? 2 atau 3? 3, oke, 3, yuk, itu sama Bunda. Tapi makanannya yang gini. Kita mengalihkan dari gambar warna itu ke gambar warna makanan. Itu bisa. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya mengalihkan fokus anak kepada hal lain yang membuat otaknya tertarik. Gitu. Sama lah Bu kayak kita lah. Ya. Kalau sesuatu itu lebih indah, lebih baik, lebih bagus, pasti pindah. Yang membuat misalnya sesuatu itu tidak berpindah, itu karena iman, misalnya ya, kalau ada pagar bahwa itu nggak boleh, atau pemikiran pranata sosial, dan anak-anak belum punya itu, kita nggak punya. Ngelihat siapa misalnya ya di TikTok, atau jangan di TikTok ya, misalnya melihat siapa Sandiaga Uno ya, saya juga ngaca ibu-ibu gitu ya melihat Sandiaga Uno. Tapi ketika kita sudah seumur begini kan ada yang mengeremnya apa. Jadi sudah sebuah kealamian kalau sesuatu yang lebih menarik itu pasti berpindah. Kenapa anak berpindah ke televisi? Bisa jadi kita tidak lebih menarik buat anak-anak. Ibu diajak ngobrol main HP aja. Ayah diajak ngobrol sibuk aja benerin mobil. Gitu. Si kakak diajak ngobrol pegang aja HP, ibu Facebookan aja. Kita semua anggota keluarga di rumah tidak lebih menarik daripada anak itu. Nah, sehingga termasuk menjawab pertanyaan Bu Ratri juga, kalau menurut saya dimanapun bagaimanapun memang tadi kita berkorban waktu dampingi anak kita saat online tersebut. Terdistraksi pasti karena tadi saya bilang cuma 10 menit dengan mereka, tapi kalau kita mendampingi mereka, kita bisa membantu mereka fokus lagi. Ketika anak-anak megang apa dulu, ini lihat ini. Lihat ini dari Bu Guru, lihat nih videonya, lihat. Ada kegunaan matahari. Misalnya ngomong terus di video tuh si anak kita tidak tertarik. Lihat coba keluar coba. Sok. Yuk berjemur sama ibu. Menurut kamu kalau badan kita dijemur gimana tuh, Dek? Panas, Bu. Kalau panas apa yang mati dari badan kita? Kuman kali, Bu. Gitu misalnya. Kita ajak ngobrol. Videonya ngomong, kita juga ngomong, sehingga kita tetap membuat anak stay on the track. Karena online itu kan satu arah ya Bu ya. Sementara kalau kebanyakan anak, mungkin kita juga sama, lebih tertarik ketika bisa interaktif. Gitu. Ya, jadi kita dampingi, insya Allah gitu, anak bisa lebih fokus lagi. Jadi apapun yang anak hadapi, mau itu gadget, mau itu TV, seyogianya seharusnya tidak menggantikan kita. Kalau menurut saya begitu. Nah, termasuk ini gadget, gitu ya. Ayahnya juga jadi ikutan main, berarti ibu, Bu Rinca ini, kalau boleh saya memberikan sedikit nasihat, saran, Ibu Rinca ngobrol sama Bapak dulu, berarti bagaimana kemudian menjauhkan anak dari gadget, ya, memberikan porsi yang seperlunya saja, itu harus jadi kesepakatan. Bapak juga inginnya begitu. Kalau Bapak inginnya, kalau hanya Ibu saja, Bapak enggak begitu, gitu ya, berarti PR Ibu, ajak dulu Bapak untuk komitmennya sama. Nah, dari situ baru, gitu kan, akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan yang disepakati kedua belah pihak lebih mudah, gitu. Itu dari saya, Teh Fani. Ya, Mangga hatur nuhun. Selanjutnya dari tadi Bundanya Magan dan negosiasi dan berpendapat itu sejauh mana? Sorry, aduh gilap ya. Punten. Very good. Negosiasi pendapat. Bunda Magan, kalau biasa mengatakan bahwa usia 8 tahun ke atas dia baru bisa untuk prosedural formal. Negosiasi termasuk dalam salah satu kemampuan prosedural formal. Nah, hanya saja, jadi gini, kalau ngajar ke anak kelas 1 sampai kelas 4 lah ya, itu kebanyakan instruksional. Tidak boleh ada banyak opsi. Kebayang ya, kita nanti piknik kemana? Ke kebun binatang Bu Guru, ke taman Bu Guru. Rapatnya juga nggak selesai sehari itu, kalau ke anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nggak bisa gitu ya. Mereka instruksi sifatnya, instruksi, tidak ada negosiasi gitu. Nah, dari umur 10 tahun ke atas, ada juga beberapa ahli yang mengatakan 12 tahun ke atas, itu baru negosiasi kita itu bisa cocok, match. Kenapa? Karena kematangan emosi si anak pun yang kita ajak negosiasi, itu nyambung. Gitu, nyambung. Jadi, ibu-ibu nggak apa-apa kalau di umur-umur kecil, di umur-umur anak di bawah 10 tahun itu, Dek, udah kesini aja. Dek, naik angkot aja. Udah nggak usah naik motor. Dek, dan kita siapkan anak-anak kita untuk mengikuti pilihan kita. Tapi di umur 12 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas boleh baru bernegosiasi perlahan-lahan. Nah, terkait dengan
batasan negosiasinya sendiri, gitu ya, agar si anak kita ini yang kita ajak negosiasi ini tidak salah atau tidak kebablasan ya. Kadang-kadang kan ketika susah diajak negosiasi itu dia malah tadi tuh ya Ibu bilang bingung menentukan. Nah itu tadi saya bilang Bu, usia yang tadi saya sebut itu tidak berkorelasi dengan kematangan emosionalnya ya. Nanti Dewi mungkin lebih banyak mengupas. Kadang-kadang ada anak yang umur 10 tahun lebih dewasa, lebih matang secara emosional sehingga bisa diajak negosiasi. Bisa jadi seperti itu. Itu nanti ibu yang kenal sendiri anaknya seperti apa ya. Nah, kalau diajak negosiasi anak menjadi bimbang, sebetulnya menurut saya jangan-jangan kematangan emosionalnya belum tercapai itu. Dia belum matang secara emosional. Nanti Bu Dewi mungkin menjelaskan teorinya seperti apa. Karena kalau anak yang sudah matang secara emosional, diajak negosiasi, sebetulnya dia malah jadi lebih dimudahkan untuk memilih Bu. Gitu, bukan menjadi lebih gampang sebetulnya gitu. Nah, kita punya patokannya agama gitu ya. Aturan di breakdown lagi agama itu kan aturan-aturan yang di bawahnya itu adalah aturan sekolah, aturan masyarakat, aturan adat istiadat, itu yang menjadi patokan kita negosiasi. Jadi kalau misalnya anak-anak menegokan sesuatu yang kita tahu itu melanggar aturan masyarakat, pelan-pelan kita ajak dia berpikir bahwa itu salah. Gitu. Tetap itu patokannya. Tetap kita negosiasi, tapi tetap itu patokannya. Tetap kita ajak, kita dorong mereka untuk ikut aturan agama yang di bawahnya itu aturan masyarakat, aturan sekolah, aturan orang tua, aturan keluarga gitu. Yang itu pasti sumbernya dari aturan agama kan, gitu insya Allah. Nah jadi sekali lagi kesimpulan saya, kalau patokannya itu tadi ya aturan-aturan tadi, terus kemudian sejak kapan, usia berapa tadi sudah saya sampaikan, tapi balik lagi ke kematangan emosionalnya dan ibu lebih paham kematangan emosional anak ibu, mangga silahkan tinggal ditimbang-timbang. Mungkin yang menjadi sedikit harus diperbaiki adalah cara bernegosiasinya, mungkin komunikasi ya, yang tadi saya mau bahas tapi tidak, ini mudah-mudahan minggu depan ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik kita dengan anak sehingga anak memahami maksud kita. Karena komunikasi itu seolah-olah hanya dua ya, kita dan anak, padahal di tengah-tengah ini itu banyak faktornya. Ya. Apa sampai ini ngerti gitu. Kadang-kadang justru komunikasi masalahnya itu di cara berkomunikasinya mungkin, jangan-jangan. Kita perlu telah. Nanti mungkin bisa Japri untuk lebih lengkapnya karena waktunya tidak banyak ya, atau minggu depan kita akan bahas bagaimana cara berkomunikasi. Terus Teh Dewi. Ya mangga Teh Dewi badai nambah jawaban untuk orang tua magan. Oh, negosiasi betul. Tadi kematangan emosi itu tidak banyak anak yang kematangan emosinya dengan kematangan kognitifnya berbarengan. Jangankan anak-anak, Bu. Sampai sekarang aja kita nih yang udah 20, 30, 40 banyak banget yang masih terjebak kematangan emosinya di usia 9 tahun gitu ya. Ini minggu depan kita bahas ya Teh Diah ya. Termasuk komunikasi tadi gitu ya. Betapa pentingnya kita menjaga komunikasi dengan anak supaya apa yang kita maksud itu sampai gitu. Terkait dengan negosiasi betul banget tadi bahwa kita harus menerapkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kalau anak itu memang belum siap secara emosional untuk bernegosiasi, untuk memberikan pendapat, mungkin ada baiknya Bunda Magan memberikan pilihan yang terarah gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia harus kita mau memberikan peluang dia untuk memilih gitu ya, itu hanya di antara dua gitu ya, atau hanya untuk meyakinkan bahwa pilihan yang ibu pilih itu dia setujui misalnya gitu. Jadi misalnya misalnya memilih sekolah, contoh TK, ibu masuk ke trial ke TKA, trial ke TKB, trial ke TKC gitu ya. Kan sangat tidak mungkin kita hanya menanyakan ke anak, kemudian kita mengambil keputusan memilih TK yang mana hanya dari informasi anak gitu. Karena yang anak lihat pasti pertimbangannya hanya playground-nya, hanya perasaan dia waktu datang ke sekolah itu enak atau enggak gitu ya, nyaman atau enggak. Jangan-jangan karena AC-nya nggak dinyalakan di TK itu anak jadi bilang nggak mau misalnya gitu ya. Karena anak hanya berpikir yang real-real saja gitu. Ketika menentukan pilihan-pilihan yang penting seperti itu, seperti sekolah, mungkin cara ibu melatih negosiasinya bukan dengan, adik mau sekolah yang mana, yang A, yang B, yang C, bukan dengan seperti itu, tapi dengan menyampaikan ketika kita sudah memutuskan, Dek, tadi kan kita udah datang tuh ketika sekolah ya, gitu ya, ternyata berdasarkan diskusi Bunda dengan Ayah, yang A itu yang paling bagus, menurut adik gimana? Nah, mungkin begitu Bu, jadi negosiasi yang dibentuknya adalah
penguatan gitu, penguatan atas keputusan yang sudah kita ambil gitu, bukan meminta anak untuk berpendapat gitu, hanya membantu anak untuk mengungkapkan perasaannya, sekaligus juga menyiapkan anak secara emosional untuk menerima keputusan kita gitu. Jadi mungkin ke arah situ. Betul tadi ya? Tolong koreksi saya kalau saya salah nih. Begitu Aunty Fani. Iya, terima kasih. Mangga, ternyata pertanyaannya sangat banyak. Wah, luar biasa. Nah, yang ini saya mau ini dari Bu Nelly. Kunci kesuksesan tadi dikatakan 20% dari IQ dan 80% dari pengendalian emosi. Apakah karakter termasuk di dalamnya? Wow, karakter. Karakter saya pemarah misalnya. Karakter Teh Dia ramah gitu ya, peramah gitu ya. Karakter itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk perasaan yang tertempel, karena diulang-ulang terus oleh individu tersebut, jadi terinternalisasi menjadi bentuk behavior atau kelakuan yang ditunjukkan. Itu karakter kan, gitu ya. Jadi sudah terinternalisasi aja, sudah tercap aja, terlabel gitu. Kalau si A itu pemarah, si B ini penyabar, si C ini. Nah, jadi apakah karakter itu adalah pengendalian emosi? Iya, karena karakter itu adalah emosi yang terinternalisasi dalam kehidupan orang tersebut gitu ya. Karakter itu bagian dari itu, dari emosi. Oke, tentang gadget sudah, tentang karakter, dan dari Ibu Inggis, dari Bundanya Aimi, bagaimana menstimulasi anak usia 4 tahun yang memiliki sifat kompetitif dan membatasinya agar tidak menjadi negatif atau iri pada yang lain mungkin ya, seperti itu. Mangga? Ya, saya dulu Teh Dewi. Boleh, Mangga. Nanti ya. Dilengkapi dan diinikan oleh Teh Dewi ya. Jadi luar biasa nih pertanyaannya, bagus sekali Bu Inggis ya. Jadi gini, kompetisi itu adalah salah satu bagian yang kita perlu ya, garis bawahi, kita perlu kenalkan ke anak. Jadi ketika kita punya anak, jangan bahagia Bu kalau anak itu betul-betul nggak punya naluri kompetisi gitu. Pokoknya saya mah biarin lah juara aja, ini nggak apa-apa, jadi tidak ada ambisi gitu ya, sama sekali itu juga nggak sehat. Tapi juga tadi betul kata Bu Inggis, bagaimana kita membatasinya agar tidak menjadi negatif. Jadi intinya naluri kompetensi itu sehat, bagus ya, itu naturalnya bagus, naturalnya sehat. Yang menjadi negatif adalah kalau begini, kita senantiasa mengembalikan kepada tujuan anak itu melakukan sebuah kompetisi. Jadi gini, dari awal ikut lomba apapun anak kita sampaikan begini, nak, mau menang mau kalah buat ibu kamu tetap juara, gitu ya. Jadi inginnya ibu kamu ikut lomba itu adalah satu, kamu jadi nambah banyak sekali teman. Kedua, kamu punya pengalaman banyak, bagaimana berdiri di depan, diperhatikan orang banyak, itu luar biasa. Ibu belum tentu bisa, tapi kamu benar-benar mau belajar, kamu betul-betul mau melakukan ini, ibu sudah sangat bangga. Nah, seperti itu, sebetulnya menurut saya, itu akan mencegah si anak untuk memaknai kompetisi dengan arti yang negatif. Jadi, kompetisi dengan kerangka yang positif, kita perlu kenalkan ke anak, agar anak tadi, dia punya banyak teman, dia bisa punya problem solving saat punya masalah, karena kadang-kadang kita di rumah, kita sayang ke anak, kita memberikan banyak kemudahan ke anak, sehingga ada hal yang kita nggak bisa ajarkan ke mereka. Kalau mereka menemukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, susah kita ajarkan kadang-kadang. Dalam kompetisi, mereka akan banyak mendapatkan itu. Mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya dalam waktu proses kompetisinya itu, misalnya mereka misalnya tiba-tiba menemukan sesuatu yang membuat mereka marah, akan banyak hal seperti itu. Yang itu mungkin tidak bisa kita kenalkan kalau kita tidak izinkan mereka untuk berkompetisi. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu, bagus kompetisi itu. Tapi tadi dari awal sama-sama sepakati dengan anak bahwa kenapa ibu ingin kamu ikut lomba ini, tadi itu tujuannya 1, 2, 3. Kalah menang mah sudah biasa. Alhamdulillah, syukur, hebat kalau kamu bisa menang. Tapi kalaupun tidak, sudah juara di hati ibu mah, udah keren lah. Gitu. Yang penting kamu banyak pengalaman dan sebagainya. Nah, dengan merefresh main anak terhadap apa itu definisi kompetisi dengan cara seperti itu, insya Allah anak akan banyak beban. Itu dia juara, syukur, enggak juga nggak akan jadi menjelekkan lawannya, tidak akan down,
tidak akan terpuruk gitu, tidak akan kapok lagi berkompetisi dan sebagainya. Seperti itu dari saya. Mangga. Iya, kompetisi nih. Saya kebalikannya Teh, saya punya anak dua-duanya malas berkompetisi. Betul, dia mungkin karena sekolahnya dari dulu tidak di ranking gitu ya, karena sama-sama sekolah Montessori juga tidak di ranking, dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika, tapi saya seperti Teh dia berpandangan positif bahwa kompetisi itu perlu gitu ya. Kompetisi itu harus ada, daya saing itu harus ada. Gimana caranya? Saya menumbuhkan di rumah gitu ya. Tadi ini nyambung dengan pertanyaan tadi, nonton. Teh dia bilang kan kita harus nyari kegiatan yang bisa mengalahkan serunya tontonan itu gitu ya. Saya termasuk orang tua yang tidak pernah melarang anak untuk nonton. Tapi sebaliknya anaknya yang malas nonton. Karena tontonan yang kami tonton itu selalu harus bisa ditonton oleh berempat, oleh saya, oleh ayahnya, oleh adiknya, dengan oleh dia gitu. Jadi kalau mau milih nontonan nih, mau siapapun yang milih gitu ya, si adik misalnya yang nonton, nggak bisa tuh dia milih yang cuman dia yang seneng, misalnya dia senengnya Dragon Ball saja gitu ya, atau si AA yang sukanya geografi gitu ya, channel-channel geografi, nggak bisa dia nonton karena harus saya suka dengan ayahnya suka. Jadi akhirnya kita bersepakat untuk menonton sesuatu yang bisa dinikmati oleh berempat gitu ya. Nah itu contoh tadi kesepakatan untuk mengurangi jam nonton anak gitu ya, karena dari awal kita sudah arahkan kalau menonton itu atau apapun yang kita lakukan itu harus sesuatu yang berharga untuk kita, harus ada pelajarannya untuk kita gitu. Dari situ saya menumbuhkan rasa kompetisi, karena yang ditonton apa coba? Lomba nyanyi, lomba masak gitu. Di situ kita membahas, oh si itu kalah, jagoan kamu siapa, jagoan saya siapa gitu ya. Kompetisi itu tidak jelek gitu ya, tidak selamanya jelek. Betul, bahwa ketika anak kita akan bertanding, justru yang lebih berat untuk dipersiapkan adalah bagaimana cara menerima kemenangan. Kalau menurut saya ya, kalau menerima kekalahan itu udah nampak, udah jelas, sedih, kecewa. Kita ngobatinya gampang gitu, bukan ngobatinya, maksudnya kita memberikan treatmentnya, memberikan pengobatannya itu udah nyata, pasti dia kecewa gitu. Tapi coba kalau menang, kompleks lagi. Kalau menurut saya lebih kompleks gitu ya. Bagaimana dia tidak sombong, bagaimana dia tidak berpuas hati dengan kemenangannya, bagaimana dia tetap akan memikirkan kompetisi lainnya yang lebih berharga gitu ya. Bagaimana dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak cukup sampai di situ. Jadi tantangannya menurut saya dari pertandingan, dari kompetisi itu lebih berat kalau justru si anak itu menang. Persiapannya untuk kita sebagai orang tua menyiapkan ketika anak itu menang, kita harus ngasih tahu seperti apa gitu supaya kompetisi itu bernilai positif untuk anak. Nah, oleh karena itu kalau dari sisi saya dalam pendapat saya, jika kompetisi itu perlu gitu ya, jika kompetisi itu diperlukan dan misalnya anak terkondisikan untuk mengikuti satu perlombaan gitu ya, yang paling penting disiapkan adalah emosional anak dalam bertanding itu, gitu. Jadi apa yang harus kita siapkan? Bukan kita yang ngejar kompetisinya, tapi apa keperluannya? Reasonnya apa untuk mengikuti kompetisi itu? Sampai apakah itu memang keinginan orang tuanya atau keinginan anaknya gitu? Jangan sampai anak yang kita gusur untuk mengikuti kompetisi itu gitu. Nantinya meaningless lah gitu ya. Anaknya capek, udah gitu kalah lagi gitu ya, nggak dapat semuanya gitu. Padahal kompetisi itu bagus, sangat bagus itu, positif untuk kita ajarkan kepada anak-anak gitu Teh. Iya, begitu sepertinya ya untuk kompetisi. Selanjutnya ini yang dari Ibu Mayang. Saya sering sekali marah kepada anak saya, khususnya yang besar, dan usia 5 tahun 6 bulan. Tapi setelahnya saya selalu minta maaf dan mencium dia, serta menjelaskan kenapa saya marah. Anak saya juga bilang bahwa maafkan saya. Apa yang sebenarnya anak saya rasakan ya saat itu, karena sering sekali terjadi saat saya minta maaf lagi, dia minta maaf lagi. Apakah dia benar-benar memaafkan, tetapkah ada luka batin untuk dia? Tentang luka batin setelah memarahi anak. Enggak, Nanti Dewi. Luka batin itu lagi bahasan yang paling lagi in sekarang ya, karena lagi atau mungkin di Indonesia lagi trending kali ya bukunya, bukannya siapa ya, Muhammad Fauzul Azim gitu ya, saya kurang
kurang itu. Betul, tentang memarahi anak. Satu yang paling penting, kita sebagai orang tua harus selalu hindari hukuman fisik, gitu ya. Sekuat tenaga, walaupun kita berpeluang untuk berbuat salah, gitu ya, berpeluang untuk sebagai orang tua kan kita juga manusia, sekuat tenaga jangan fisik, gitu ya. Karena ternyata teh dia hukuman fisik itu nyubit lah, nyiwit gitu ya ke anak itu teh addicted. Jadi kalau sekali kita awalnya Noel gitu, gini doang nih, gini gitu, nanti begini gitu, nanti gini gitu. nanti itu bertingkat gitu. Jadi itu addicted. Sebisa mungkin pertama itu boleh marah, tapi hindarkan kemarahan yang fisik, yang sifatnya fisik gitu ya. Di transport nggak ada ya kan nanti ya hukuman fisik ya. Nah, sebisa mungkin hindari yang fisik. Kalaupun itu sampai terjadi kesalahan, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, cerita tentang gimana kita tiba-tiba berantem gitu dengan suami di depan anak, which is kita tahu itu salah gitu. Segera kita meminta maaf, betul, tapi usahakan permintaan maaf itu adalah permintaan maaf yang sejujurnya, sebagaimana kita bertobat ke Allah gitu ya. Maksudnya harus betul-betul ikhlas bahwa itu tidak akan terulang lagi gitu. Bahwa itu bukan kiasan gitu. Bahwa itu bukan basa-basi, sekedar oh iya ya, sorry ya gitu. Nanti lama-lama anak jadi tidak merasa arti permintaan maaf itu. Jadi nggak ada artinya lagi minta maaf kalau kita mengulangi lagi. Dan seperti tadi dikatakan teh dia, Kak, bahwa tingkah laku dan perbuatan itu 90% terserapnya oleh anak. Anak akan meniru bahwa oh oke lah nggak apa-apa berbuat salah, nanti tinggal minta maaf lagi gitu. Sejauh itu memang permintaan maaf yang tulus gitu ya, yang tulus betul-betul memang tidak bisa dihindari kesalahannya dan anak menerima dan ibu juga berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Saya pikir memang itu yang seharusnya ya, itu yang seharusnya. Iya, ternyata waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini Mangga tadi ya mau nambahin untuk yang terakhir berarti ya. Iya, pertanyaan terakhir ini ya dari Bu Maya. Sedikit aja dari sisi kognitifnya. Bu, tadi saya sudah menjelaskan betapa anak itu akan lebih mudah melihat hal yang konkret daripada yang abstraknya. Ketika ibu marah pada anak, saya sangat yakin ibu di posisi yang sebetulnya benar, ya, benar. Artinya ibu ingin mengajak anak ibu pun untuk berpikiran sama dengan ibu. Nah, kamu salah, yang benar itu begini. Nah, itu baik kan? Itu baik. Tapi pada saat ibu marah, kebanyakan ibu-ibu nih ya, kemudian matanya melotot, kemudian mukanya merah. Nah, yang konkret terlihat oleh anak itunya, bukan omongannya gitu. Sehingga sangat banyak pada saat kondisi marah itu, anak bukannya paham apa yang kita omongkan. Karena komunikasi kita yang salah tadi. Tapi melihat mata kita melotot, muka kita merah, kita meninggi suaranya, kita sambil memilih bahasa-bahasa yang misalnya pedas buat mereka, gitu ya. Itu yang kemudian anak tangkap, itu yang konkretnya, itu yang anak rasakan. Sehingga bahwa mereka salah, itu nggak kena. Ujung-ujungnya adalah tadi, tersakiti, gitu ya. Anak masa terzolimi, tega amat ya, ke gue gitu. Hanya karena gara-gara salah mengemas marahnya gitu. Salah berkomunikasinya. Soalnya minggu depan saya akan bahas tentang tadi ya, cara berkomunikasi kepada anak itu. Jadi, kalau saran saya secara pribadi adalah tidak ada larangan kita marah, dalam arti kita mungkin lebih berpengalaman banyak dari anak kita sehingga sedikit lebih tahu dari mereka mana yang benar, mana yang salah, dan itu harus kita ajarkan kepada mereka. Itu harus kita luruskan saat mereka berbuat salah. Hanya perhatikan cara kita memarahinya, perhatikan cara kita berkomunikasinya. Jangan sampai pesannya nggak sampai, yang sampainya yang hal konkretnya aja, mata melotot dan muka merahnya, sehingga apa yang kita inginkan di anak tidak terwujud gitu. Seperti itu sih Bu, kalau dari saya tambahin sedikit. Iya, ya terima kasih untuk penjelasannya, Masya Allah ya, daging semua nih kalau ini. Dan ada beberapa pertanyaan sebetulnya, namun waktunya yang terbatas dan kita pun sudah menampung dan insya Allah jadiin PR saja buat kami ya, dan minggu depan kita akan membahas itu. Kebetulan minggu depan kita akan membahas tentang komunikasi ya.
Iya, Jadi memang yang komunikasi. terpenting itu dari apakah yang kita sudah bahas pada pertemuan kali ini, tips memahami tahapan perkembangan anak, begitu emosional, kognitif, dan afektif nih ya. Untuk orang tua mungkin lebih banyak ke afeksinya ya. Saya kita adalah orang yang pertama kali dia lihat dari pagi sampai malam, 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu itu orang tua. Makanya kita harus yang paling mengenal anak katanya, tak kenal maka tak sayang ya tadi kata Bu Diah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi belum bisa mengenal anak kalau kita belum tahu apa kesukaannya gitu ya, kamu sukanya apa gitu ya. Oke, dan kita harus juga mengenal emosi anak, nah, flow emosinya apa tadi, emotion wheels-nya juga. Iya, betul. Nah, mungkin dari Aunty Dewi dan Ibu Diah ada closing statement-nya nih untuk pertemuan kita pada hari Ahad ini. Mangga, dari siapa dulu? Mau dari Aunty Dewi atau dari Ibu Diah? Closing statement untuk pertemuan kali ini. Dari Teh Dewi. Mangga. Boleh. Oke, dari Teh Dewi dulu. Mangga. Yang pertama bahwa emosi itu adalah pendidikan yang lebih penting. Maksudnya tidak kalah pentingnya dengan pendidikan kognitif gitu ya. Karena sementara ini kita tersekat, pengetahuan kita tersekat semata-mata melihat bahwa kesuksesan proses pendidikan itu yang tampak mata saja, yang konkret-konkret saja gitu ya. Kita sebagai orang tua harus lebih advance lagi memaknai keberhasilan anak, kemandirian anak, kedewasaan anak, bukan hanya sisi kognitif tapi sisi emosional gitu ya. Itu yang kita bahas hari ini. Bagaimana kita sendiri sebagai orang tua harus paham di mana posisi kita dalam will itu sekarang kita lagi merasakan apa gitu, supaya kita bisa mengajarkan itu, menularkan itu kepada anak gitu ya, tentang emosi gitu. Minggu depan insya Allah kita akan lebih kerucutkan lagi apa tentang tahapan-tahapan emosional anak itu bersikapnya seperti apa, komunikasi ke anak itu seperti apa, dikaitkan dengan kepahaman emosi anak gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan PR-PR yang diberikan hari ini, pertanyaan yang tidak terjawab, akan kita jawab di minggu depan ya. Iya, mangga. Tur nuhun. Selanjutnya tadi ya, silahkan. Alhamdulillah ya, tiba di penghujung acara. Dari saya kesimpulannya adalah seperti ini, bahwa di hari ini tadi secara emosional, secara kognitif kita jadi benar-benar tahu kita itu siapa sebagai orang tua. Kemudian yang kita hadapi itu, yang konon katanya kita sayangi dan cintai itu, siapa sih makhluk ini sebenarnya? Ya, secara emosional, secara kognitif, kita betul-betul mengenal mereka. Dari sana, berangkat dari situ, ya kita mulai memahami tugas, peran, fungsi kita sebagai orang tua, mereka sebagai anak. Kita mulai bisa kemudian merancang gitu ya, ke depan harus bagaimana memperlakukan mereka, merancang hal yang baik untuk mereka, sehingga mudah-mudahan gitu mereka bisa tumbuh kembang seperti yang kita harapkan. Nah, satu hal yang penting ibu-ibu yang jangan sampai terlupakan adalah bahwa kalau tadi bahasanya Teh Dewi mah kita harus go beyond dari hanya sekedar hal yang konkret tentang keberhasilan keberhasilan sebuah pendidikan lah ya terhadap anak. Nah, saya juga akan menekankan itu bahwa di atas semua itu agama mengajarkan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang selalu mengingat kematian gitu ya, bukan orang yang sekolahnya S3 misalnya. Walaupun saya juga alhamdulillah gitu sampai ke jenjang pendidikan tersebut, tapi tidak menjamin saya menjadi orang yang paling sukses kata Allah, karena yang paling sukses itu yang paling mengingat kematian. Sehingga secara sosial, emosional, kognitif kita mendekati anak-anak kita, memberikan mereka kerangka pembelajaran, tetap ujungnya adalah dalam rangka membuat mereka itu menjadi manusia yang baik, yang selalu mengingat Allah-nya, yang selalu bertakwa, beriman, beribadah kepada Allah. Minggu depan, ya, insya Allah, real akan saya kupas tentang cara berkomunikasi. Intinya, agar apapun yang kita sampaikan itu anak ngerti gitu ya, anak paham. Nanti pembelajaran-pembelajaran dari sekolah juga kita bisa bantu untuk ajarkan sebagai orang tua. Hatur nuhun Teh Fani, Teh Dewi, Ibu semua, mangga. Hatur nuhun Teh Diah.